Saya ini membangun bisnis atas peluang yang Peluang, ada. Ya, oke. peluang baru dari perjalanannya memantaskan diri untuk menjadi ekspor begitu. Oh, oke. Gitu. Iya. Nah, kalau di awal ketiganya bisa masuk itu akselerasinya lebih bagus. Jadi ekspornya ada, Peluangnya ada. peluangnya ada, pas trennya juga gitu. Iya. Oh iya. Nah, saya membangun bisnis dari peluang lalu berkelanjutan gitu. Nah, dengan semakin kita dipercaya, semakin besar volume yang diberikan oleh Unilever kepada Oke, berarti 3 kata kunci itu ya. Betul. Peluangnya ada, expertnya ada, trennya ada. Iya. Kalau kayak gitu, insya Allah akselerasinya langsung tinggi banget Pak ya. Bisnis mengejar profit udah biasa, tapi sosok yang satu ini tidak hanya mengejar profit, tapi juga mengejar akhirat sampai-sampai mau mewakafkan sahamnya. Bersama saya sudah ada Pak Wondo. Assalamualaikum Pak Wondo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Wondo, sebagai seorang pebisnis, boleh diinformasikan nggak bisnisnya itu ada apa aja Pak? Ya, alhamdulillah. Saat ini saya diberikan amanah untuk pegang 4 perusahaan. 4 perusahaan. Oke. Yang pertama bergerak di bidang packaging, kemasan barang. Oke. Yang kedua di pabrik enclosure panel. Oke. Yang ketiga di home care, PKRT, ya, kebersihan, alat kebersihan. Yang keempat di koregatif pabrik membuat karton box. Oke, berarti aktivitasnya seputar di dunia retail ya Pak ya? Ya, lebih banyak pada consumers ya. Ya konsumen ya. FMCG ya kebanyakan Ya. barang-barangnya ya. Oke. Dari 4 perusahaan itu Pak, mana yang paling memiliki return yang paling tinggi? Ya, karena yang kedua ini baru ya, baru 1,5 tahun. Berarti yang pertama yang di Kopeker packaging ini karena sudah 17 tahun kita 17 tahun. di packaging. Oke, berarti yang paling lama di dunia packaging ya? Ya, Oke. Boleh tahu nggak Pak, selama ini kain-kainnya itu di mana aja? Kain-kainnya ini boleh disebut ya? Boleh aja. Ya. Ada awalnya terbesar Unilever. Unilever, oke. Unilever Indonesia. Kita ada skincare, home care ya, ada food juga, kita pegang beberapa produk. Lalu ada hand sanitizing. Oke. Lalu Prison Flag Indonesia. Oke. Dan saat ini yang terbesar adalah UP Indo Jelly Gum. Oke. Permen kenyal yang Iya. Oke, berarti ada banyak perusahaan-perusahaan besar ya kemudian menjadi kliennya Pak Wondo ya. Iya. Oke Pak, sebelum saya masuk ke dalam bagaimana strategi Bapak mendapatkan klien-klien besar itu, saya mau mengulik lebih dalam terkait dengan bagaimana sejarahnya Pak Wondo akhirnya memilih untuk berbisnis Pak. Iya. Memang sebelum masuk ke Kopeker Manufacturing ini, saya berbisnis pada bidang yang lain. Lalu ada kesempatan suatu pengumuman yang menyatakan bahwa Unilever membutuhkan third party baru. Nah, tektokannya kita harus punya area seluas 1.200 meter dan punya peralatan permesinan packaging. Lalu saya mengambil kesempatan itu di tahun 2008. Saat itu belum berpikir permodalan dari mana. Oke. Ya, tapi saya lihat ya karena jiwa saya itu pemburu opportunity, ya udah saya masuk aja dulu lah gitu kan. Nah, setelah itu kita meeting pertama kali di Unilever, meetingnya juga full bahasa Inggris, saya bener juga tuh kan. Karena bahasa Inggris saya masih terbata-bata gitu kan. Iya. Dengan diksi-diksi manufacturing yang juga saya masih asing gitu, tapi saya ya insya Allah pede aja gitu. Nah, dari situ akhirnya ada kesimpulan bahwa Anda apakah sanggup untuk menghadirkan area seluas 1.200 meter dengan equipment yang ditentukan, rata-rata mesin-mesin packaging ya, kayak shrink wrap, elbow sealer, hand sealer dan sebagainya. Dari situ akhirnya saya mendapatkan kesepakatan dengan pemilik gudang, ya, lalu kesepakatan juga dengan pemilik mesin. Kita tetapkan pada hari tertentu untuk diverifikasi oleh Unilever. Ya alhamdulillah lolos dari situ. Gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya disupport oleh kawan saya untuk permodalannya. Oke.
Oke, support berarti partnership ya? Ya, partnership. Berarti udah berapa partner Pak? Yang Satu partner. satu partner. Satu partner ini untuk semua bisnis yang dijalankan nih. Oh enggak, hanya untuk yang Hanya untuk itu. packaging saja. Oh, berarti ada beberapa bisnis yang juga partner sama yang lain ya, Pak Betul. ya? Oke. Nah, mendapatkan kalian besar ini Pak, gimana alurnya Pak? Apa Bapak bangun koneksi atau gimana Pak? Iya, intinya dari opportunity, informasi, kalau multinasional kan keterbukaan informasinya terlihat jelas ya, gitu ya. Jadi bisa diakses oleh siapapun. Lalu kita submit perusahaan kita, dari situ kita dipanggil, diundang untuk diverifikasi. Nah, kalau memang masuk dalam penilaian mereka, maka dapatlah kita kesepakatan bersama kerja dari order yang diberikan itu. Oke, berarti ikut tender ya? Semacam ikut tender ya? Tidak tender, mereka hanya memverifikasi kelayakan kesiapan kita untuk memproduksi barang-barang mereka. Dalam hal ini memproduksinya pengemasan barang ya. Jadi kami dengan Unilever ini melakukan pengemasan secondary packaging. Secondary packaging artinya tidak bersentuhan dengan produknya pada lapisan kedua, packaging kedua atau ketiga gitu. Oke, berarti tadi saya mau coba merangkum alurnya Pak ya. Jadi dari pertama dapat bikin announcement, pengumuman, ya kan? Ada kebutuhan inilah, kemudian Pak Wondo menangkap peluang ini, Betul. ya kan? Kemudian Pak Wondo memberikan proposal ya, Ya, mengajukan proposal. Kemudian dihubungilah sama pihak Unilever. betul. Dan akhirnya singkat cerita disetujui gitu ya. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Apa yang Pak Wondo coba tawarkan ke Unilever untuk yang bisa membuat akhirnya mereka yakin untuk menggunakan jasa Pak Wondo? Iya. Pertama kita punya keyakinan bahwa areanya mendekati radius pabrik Unilever. Oke. Waktu itu dari pabrik Unilever dalam satu kawasan, jadi hanya berjarak 2-3 km saja. Yang kedua kita punya area yang cukup luas, bisa memenuhi kebutuhan produknya Unilever. Yang ketiga kita juga sudah siap dengan equipment permesinan yang ada. Nah, mungkin tos-tosannya itu ya, bahasa tos-tosan itu kita harus menyiapkan equipment itu dan gudang sebelum adanya kontrak. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Ini nggak investor friendly banget. Kalau investor kan maunya SPK sudah ada, PU sudah ada, baru dia berani mau invest. Nah, sehingga saya punya cara itu saat itu, bagaimana mencari pemilik gedung, pemilik gudang. Saya tanyakan kalau Unilever jadi berakat dengan kami, akan kami sewa 1 tahun. Gitu. Tapi kalau nggak jadi, nanti akan saya bayar sewanya hanya 1 bulan saja, mau nggak? Gitu. Nah, si pemilik gudang akhirnya, you nggak usah sewa sebulan lah, tapi kalau you deal dengan Unilever, you harus kontrak 2 tahun. Oh gitu. Akhirnya saya sepakati itu. Terus yang kedua, yang mesin ini juga saya belum beli, berani. Yang namanya mesin biasanya kan marketingnya itu suka melakukan kegiatan di lapangan. Jadi dimobilisasi seluruh mesin yang ada, dibawa ke gudang kami, lalu pada hari H semuanya melakukan tes dari Unilever. Akhirnya permesinannya oke, approve, gudangnya juga approve. Nah, baru berlanjut. Nah, setelah itu problem berikutnya adalah permodalannya dari mana ya. Alhamdulillah saya sudah menjalin hubungan yang baik sebelumnya, sehingga ketika saya ada kebutuhan untuk investasi atas sewa gudang dan atas pembelian mesin ini langsung on gitu. Oke. Ini menarik Pak ya. Dalam artian Pak Wondo waktu itu belum ada SPK dari Unilever. Tapi udah berani untuk kemudian mengajukan semacam kerjasama ya dengan pihak gedung yang potensialnya Pak Wondo bisa rugi tuh kalau nggak jadi akad ya. Betul. Makanya dengan pemilik gudang tidak ada kesepakatan sewa kalau tidak jadi, dan pada pemilik mesin juga tidak jadi beli kalau tidak jadi akad dengan Unilever. Iya. Gitu. Oh gitu. Ini menarik ya. Tapi akhirnya terlaksana ya Pak ya. Iya. Jalan, alhamdulillah ada. Oke, Pak Wondo, selain berbisnis tadi dengan berbagai macam klien besar, yang pastinya kita akan merasakan itu pasti profitnya lumayan besar lah ya, karena kan memang proyek besar ya. Biasanya kan seperti itu. Nah, apa yang Pak Wondo bisa tarik kesimpulan dalam artian apa yang menjadi keunggulan bisnisnya Pak Wondo nih yang akhirnya membuat mereka tuh tertarik buat ke Pak Wondo, baik Unilever ataupun produk-produk klien-klien lainnya tuh, ABC tadi, UP gitu. Iya.
Ya, ini kalau melihat dari peluang kan, ide bisnis ini bisa tumbuh dari karena kita sebagai expert punya keahlian, Oke. kayak tukang kayu gitu kan, sehingga dia bisa bikin showroom untuk apa sofa, apa Iya. servis gitu ya. Ada juga karena tren misalnya sekarang waktu sempat COVID itu kan ada cuci tangan itu kan, apa namanya? Hand sanitizer. Sanitizer. Iya. Itu kan ada tren. Nah, Iya. ada juga yang dibangun atas apa? Peluang. Oh, Nah, iya, oke. saya ini membangun bisnis atas peluang yang Peluang, ada. Nah, oke. peluang baru dari perjalanannya memantaskan diri untuk menjadi ekspor begitu. Oh, oke. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau di awal ketiganya bisa masuk itu akselerasinya lebih bagus. Jadi ekspornya ada, Peluangnya ya, ada. peluangnya ada, pas trennya juga gitu. Iya. Oh, iya. Nah, saya membangun bisnis dari peluang lalu berkelanjutan gitu. Hmm. Nah, dengan semakin kita dipercaya, semakin besar volume yang diberikan oleh Unilever kepada Oke, saya. berarti 3 kata kunci itu ya. Betul. Peluangnya ada, expertnya ada, trennya ada. Iya. Kalau kayak gitu, insya Allah akselerasinya langsung tinggi Betul. banget Pak ya. Oke, oke Pak. Pak Wondo juga mewakafkan saham, Iya. ya kan, di bisnisnya. Sebuah tahu nggak Pak, apa yang kemudian mendasari Pak Wondo akhirnya memutuskan mewakafkan saham Pak? Iya, kita berpikir begini, secara matematisnya kita hidup ini kan sebentar, Iya. ya. Tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan orang terdekat kita, dalam hal ini keluarga, lingkungan. Nah, itu kita sudah penuhi dulu kewajiban-kewajiban kepada mereka, lalu kita masih ada slot yang masih kita bisa berikan. Nah, dari sisi itulah akhirnya saya sisihkan untuk melakukan wakaf. Nah, kalau kita sudah sepeninggalnya wafat lalu itu nggak mungkin terjadi wakaf kan, gitu. Makanya ketika masih hidup ini ada kesempatan untuk berwakaf, kita wakafkan, kita singkirkan kita alokasikan sebagian saham kita kepada mereka. Ya karena tadi bahwa hidup kita hanya sebentar, bagaimana bisnis yang kita bangun ini bisa untuk keluarga kita dan untuk jariah kita pasca kita wafat. Oh, Gitu. karena kan nggak banyak pengusaha yang akhirnya mau menyisikan sebagian uangnya atau sebagian profitnya untuk sosial. Karena pada begitu kan kebanyakan pebisnis kan punya mindset profit maximizing, bukan semaksimal mungkin dapat profit lah, sehingga profitnya bisa dimaksimalkan untuk keuntungannya dan bisa juga untuk memutar modal kembali kan ya. Betul. Pak Wondo akhirnya memutuskan untuk berwakaf gitu ya. Ada nggak Pak alasan yang kemudian mendasari Pak Wondo akhirnya memutuskan untuk berwakaf? Iya. Jadi ada satu hal, saya mendapat inspirasi juga dari tokoh nasional juga. Beliau dalam sebuah forum berkata begini, apa tujuan kamu berbisnis? Oke. Ya rata-rata orang menjawab profit, Profit, margin, yes. apa gitu. Terus beliau sampaikan, kenapa kita tidak pernah memikirkan bahwa bisnis kita ini agar orang lain untuk lebih bertakwa. Saya memat-matin itu bahasa Jawa, ngat-ngatin itu. Oke. Apa ini untuk orang lain bertakwa? Orang lain harus bertakwa, kitanya dulu ibda binafsi kan, harus Iya. duluan gitu Iya, kan. duluan. Nggak mungkin kita nyuruh orang bertakwa kalau dirinya kita belum Iya. jalanin. Akhirnya saya mendapatkan inspirasi itu, merubah seluruh untuk bisnis saya itu selalu kita gatuk-gatukan bahwa apa aktivitas kita ini harus menjadikan orang lain untuk lebih bertakwa. Contoh misalnya gini, misalnya mau bisnis fashion, bagaimana fashion yang menutup aurat, dengan aurat itu perempuan tersebut tertutup dari auratnya akan menjadi lebih bertakwa. Bagaimana kalau kita masuk dalam kuliner tanpa pengawasan orang lain, yang namanya komplain dari proses produksi makan itu harus dipenuhi. Jadi bekerja itu dengan tertib, cermat, bersih, halal itu tanpa harus pengawasan dari orang lain, tapi karena ketakwaannya itu mereka memproduksi dengan cara yang baik sehingga dia menjadi makanan yang halal dan thayyib. Gitu. Nah, bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan sehingga orang bisa mempunyai penghasilan, sehingga mereka bisa bayar sekolah dengan baik, bisa makan lebih bergizi, bisa bayar sekolah tadi tepat waktu, sehingga ibadahnya semakin tertib, semakin sempurna. Nah, inilah yang menjadi inspirasi saya ke depan selalu, bahwa apapun kegiatan kita
dimanapun tempatnya, kita harus menjadikan orang lain untuk lebih bertakwa. Nah, sehingga wakaf ini bisa menjadi inspirasi teman-teman yang lain gitu. Bagaimana stimulan ini bisa menjadi stimulan yang lain untuk orang lain mewakafkan sahamnya. Ya, mudah-mudahan bisa mewakafkan ke misalkan wakaf sukses, cara sukses gitu ya. Ya. Nah, wakaf ini juga bisa diwakafkan, bisa benefitnya saja ya, artinya wakaf manfaatnya saja gitu ya. Bisa ya periodik, entah bulanan, entah 6 bulanan, atau pas tutup buku tahunan, yaitu bisa kesepakatan bersama antara pewakif dan wazir. Oke, udah mewakafkan saham sejak tahun berapa, Pak? Ya, dari tahun 2017. 2017. Berarti udah hampir 1, 2, 3, 4, 5, 7 tahun ya? Ya. Kurang lebih 7 tahun ya? Oke. Selama periode 7 tahun ini, apa manfaat yang telah dirasakan Pak setelah berwakaf saham? Ya, secara matematika begini, ketika misalnya saham saya 40%, margin saya di angka 100, gitu ya. Ketika saya wakafkan yang 30% itu, berarti kan sisa saham saya tinggal 10%. Iya. Ternyata margin saya menjadi 400. Nah, itu kalau secara logik, matematik, bagaimana mungkin sahamnya turun tapi marginnya naik? Iya. Nah, itu karena kuasa Allah kan gitu. Iya. Ya, artinya kita jangan berpikir pada besaran persentase, tapi pada kuenya ini yang kita harus perluas. Iya. Kalau kuenya makin besar, walaupun persentasenya mengecil, ujungnya akhirnya besar juga. Nah, ini bisa menjadi stimulan teman-teman bahwa kalau kita berpikir pada besaran persentase, ya kita akan terlihat punya besaran saham saja, tetapi tidak pada besaran ujungnya itu. Iya. Gitu. Oke, ini menarik ya, karena kan memang kalau kita lihat ketika kita memutuskan untuk berwakaf dalam mewakafkan saham ya, atau dividen lah ya, kita akan mengurangi keuntungan kita dalam konteks persentase. Tapi ternyata keuntungan luar itu sebenarnya meskipun persentase berkurang, tapi ada ending return yang akhirnya lebih tinggi ya, Pak ya. Dan akhirnya itu presentasi itu ya apa namanya, no worry gitu ya, nggak masalah apa gitu ketika bertemu, dan karena gede juga ntar itu ya returnnya ya. Oke, ini menarik. Ya, karena ada pertolongan Allah. Iya, pertolongan Allah ya, ada faktor X lah ya. Padahal teorinya ada invisible hand nih yang kemudian bergerak gitu ya. Nah, ada lagi nggak Pak selain dari sisi moneter, mungkin ketenangan atau mungkin rezeki-rezeki lainnya Pak bisa berwakaf? Ya, saya merasakan begini. Kalau kemarin kita belum melibatkan secara full kehadiran Allah di akad-akad kita dengan wakaf ini, gitu, itu kita menghadirkan Allah dalam transaksi-transaksi kita. Jadi sudah kita yakin bahwa Allah akan menjaga bisnis ini, gitu. Akhirnya apa? Kita tidak selalu berorientasi pada besaran-besaran nilai rupiah itu, gitu. Bagaimana keberkahan itu menjadi lebih utama, bagaimana yang mungkin yang nilainya tidak seberapa tetapi berkecukupan. Ya. Bagaimana kita terhindar dari permasalahan-permasalahan yang pelik gitu kan. Bagaimana yang tadinya selama ini punya problem yang begitu susah, sekarang hampir problemnya hilang sama sekali. Ya. Jadi sebenarnya kan benefit-benefit yang kalau diukur menjadi konversi rupiah itu akan besar sekali ya, problem-problem seperti itu. Nah, dengan kehadiran Allah dalam bisnis-bisnis kita ini, insya Allah selalu ada pertolongan di kata-kata kita. Termasuk mungkin dalam masa-masa bisnis dalam artian mungkin kayak kondisi-kondisi bisnis yang katakan misalkan karyawan lagi kurang maksimal atau produktivitas lagi kurang, tapi di masa-masa itu selalu ada solusinya ya. Benar. Yang kemudian Allah hadirkan ya. Contoh ketika masuk COVID, di mana perusahaan-perusahaan itu pada jatuh turun ya. Kita malah terjadi peningkatan sampai 120%. Oh iya? Gitu. Kenapa ya? Saat itu timbul produk baru kan, hand sanitizer itu kan. Nah, saat itu Unilever memproduksi sekian masifnya gitu kan, dan itu berefek pada kita. Gitu. Jadi pada saat orang-orang jatuh, kita malah punya volume yang sangat fantastis gitu. Iya. Berarti emang langsung ditolong sama Allah ya, ketika kondisinya dalam artian ini ekonomi nggak stabil atau misalkan banyak bisnis yang tutup,
Cuman karena kita melibatkan Allah dalam bisnis Iya. kita, ini langsung ditolong ya, Betul. secara nggak langsung ya, Masya Allah ini jadi hal yang luar biasa Pak. Terus apa ke depan yang mau Pak Wondo lakukan terhadap bisnis Pak Wondo ini, termasuk Iya. mungkin aktivitas sosialnya Pak? Ya. Di masa saya masih sekarang ini, saya sudah melakukan shifting terhadap bisnis saya semua. Ya. Jadi bagaimana saya sudah mulai mengkader orang-orang yang layak, dan tidak mesti genetis. Jadi saya bisa ideologis atau orang yang dipercaya gitu. Oke. Ya. Bagi saya, penerus saya ini nggak mesti harus anak kandung, ya, gitu. Tapi bagaimana ada orang atau yang lebih layak gitu kan untuk memimpin bisnis ini, gitu. Sehingga sudah mulai saya melakukan regenerasi, gitu. Nah, supaya tadi pemikiran-pemikiran baru yang smart ini bisa berkelanjutan. Nah, yang kita bangun memang sistem, jadi tidak ada kekuatan itu pada individu saya, gitu. Oke. Jadi bisnis ini walaupun saya tidak ada tetap jalan. Ya alhamdulillah, sekarang 4 perusahaan itu secara CEO saya tidak pegang, sudah tidak pegang lagi. Operasional dividennya ya. Tetapi masih punya pengaruh untuk melakukan kebijakan-kebijakan strategis yang memang diperlukan. Oke. Gitu. Nah, ya mudah-mudahan shifting ini lancar gitu, sehingga pada waktunya mereka secara de jure maupun de facto bisa mengemban amanah yang sebelumnya ada di pundak saya. Oke. Jadi mencetak leader-leader baru di kepemimpinan perusahaan masing-masing Pak ya. Betul. Oke Pak. Terakhir Pak, closing statement terkait dengan apa yang Pak Wondo bisa sampaikan bagi mereka para pebisnis yang mungkin bisnis lagi stagnan atau pengen bisnisnya lancar, dan mungkin ada juga yang orang masih ragu untuk mewakafkan sahamnya, takutnya ini berkurang. Apa sih dampaknya terhadap bisnis gua, kan pendapatan gua berkurang, jadi mungkin bisa dikasih advice-nya Pak. Ya, ada quote yang saya juga cermati dari Dr. Oni Sahroni, ya, bahwa setiap kita ini adalah pejuang, ya, sekali ini kita adalah pendakwah gitu, yang mengambil jalan, ya kalau saya mengambil jalan bisnis, bisa saja mengambil jalan lewat akademisi, jadi guru, jadi dosen, dan macam-macam gitu kan. Nah, pejuang dan pendakwah ini harus dibuktikan dengan apa? Dengan kontribusi. Nah, jadi apapun Anda berkontribusilah gitu ya. Jadi kalau saya, jadi quote-nya adalah setiap Anda adalah pejuang, pendakwah, ya, yang melalui jalan bisnis yang saya lakukan ini bisnis dibuktikan dengan kontribusi. Jadi kalau kita bisnis belum ada kontribusinya kepada ya masyarakat tempat, pada dakwah, ya dipertanyakan juga. Mudah-mudahan dengan kuat itu kita semakin kuat bahwa kita harus punya bercita-cita menjadi kaya. Ya. Kekayaan kita ini supaya bisa berinfak dan berwakaf secara dahsyat. Nah, dengan kedahsyatan inilah Allah akan bantu pertolongan dimanapun kita berada. Oke, teman-teman, itu diskusi kita terkait dengan bagaimana seorang pengusaha, pebisnis itu tidak hanya memikirkan profit, tapi juga memikirkan bagaimana kemudian nilai-nilai ukhrawi itu adil dalam bisnisnya, dan karena beliau mewakafkan sahamnya, melibatkan Allah dalam bisnisnya, Allah selalu melindungi bisnisnya, bahkan membuat bisnisnya lebih maju secara dunia dan bisa bertahan sampai saat ini dengan klien-klien yang luar biasa. Teman-teman, itu perbincangan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai menit ke sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, bagus.